Waalaikumsalam. Ini kelasnya 3 ya? Iya, Bu. Kita berdoa dulu ya. Untuk kelasnya tolong dipimpin. Iya, Bu. Sikap. Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Didi Karunia Putri. Saya di sini sebagai guru PKM yang akan mengajar di kelas kalian hari ini. Sekarang kita absen dulu ya. Ali Aji, Kali Fasal Hamil. Hadir. Oh ya, hari ini kita itu mau belajar tata nama senyawa kimia. Sebelumnya saya mulai dulu nih. Kalian kalau misalkan mau kenal sama orang, hal pertama yang mau kalian ketahui itu apanya? Coba. Namanya, Bu. Ya, betul sekali nama. Kenapa nama harus menjadi hal yang pertama kita ketahui? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu, Bu. Karena nama identitas Bu. Ya, betul sekali. Nama adalah identitas. Bayangkan saja kalau senyawa kimia tidak ada tata namanya. Kita hanya menyebutnya zat A, zat B, zat C saja. Jadi kita bakal bingung membedain antara satu zat dengan zat yang lainnya. Ya, jadi kita juga nggak tahu gimana sifat fisiknya dan sifat kimianya. Yaudah, lanjut saja. Saya mau menjelaskan tentang tata nama senyawa kimia. Di tata senyawa kimia ini, tata senyawa kimia dibagi menjadi dua. Ada tata nama senyawa anorganik dan tata senyawa organik. Dan untuk tata senyawa organik gak dipelajari di kelas 10 ini, tapi nanti bakal dipelajari lagi di kelas 12. Lanjut aja ke tata nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik itu dibagi dua, ada senyawa biner dan senyawa poliatomik. Dan senyawa biner dibagi lagi menjadi dua, ada senyawa biner kovalen dan senyawa biner ionik. Lanjut, jadi sebelum kita belajar tata nama, kita harus tahu sebuah unsur itu masuk ke dalam golongan logam, non-logam, atau untuk golongan logam alkali ada di golongan 1A, golongan alkali tanah ada di golongan 2A, dan untuk golongan non-logam ini semua yang warna biru ini non-logam. Lanjut. Selanjutnya yang kita pelajari itu ada senyawa biner. Kalian tahu nggak sih apa itu senyawa biner? Ada yang tahu nggak? Senyawa yang hanya tersusun dari dua unsur Bu. Ya benar, senyawa biner adalah senyawa yang hanya tersusun dari dua unsur. Contohnya itu ada H2O sama yang H3. Contohnya nih ya, ini atom, ini senyawa H2O, ada dua unsur. Lihat aja ada dua bentukan, yang satu besar dan ada dua yang kecil. Jadi ada dua unsur. Begitu juga sama yang H3. Lanjut, senyawa, ada dua unsur. Oh belum Bu. Ada dua jenis senyawa biner, yaitu yang pertama ada senyawa biner ionik, yaitu unsur logam dengan unsur non-logam, dan senyawa biner kovalen yang terdiri dari unsur non-logam. Oh ya, jadi kalau unsur logam itu umumnya unsur-unsur kation yang bermuatan positif, sedangkan unsur non-logam pada umumnya adalah unsur-unsur yang bermuatan negatif. Lanjut. Selanjutnya ada senyawa biner ionik. Tata
unsur logam disebutin terlebih dahulu, baru diikuti unsur non-logamnya. Dengan akhiran unsur non-logam ditambahkan dengan ida. Selanjutnya penulisan kation didahulukan, baru setelah itu anion tanpa menggunakan angka indeks. Angka indeks itu seperti mono, di, tri, tetra, dan sebagainya. Selanjutnya ketiga adalah ada perbandingan muatan kedua unsur yang membentuk senyawa harus netral. Jadi perbandingannya harus netral. Yang keempat, kation logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilox atau muatan diberi angka Romawi dalam kurung setelah nama unsur logamnya. Yang kayak saya bilang tadi, bilox bakal berguna banget buat senyawa-senyawa yang biloxnya lebih dari satu, bakal dikasih angka Romawi. Terus ada cara lain, yaitu dengan diberi akhiran O untuk muatan yang lebih rendah dan AIN lagi untuk muatan yang lebih tinggi. Lanjut, ini ada contohnya. Ini ada tabel dari kation. Jadi natrium, kationnya itu Na+, dan nama kationnya tuh natrium. Dan pokoknya dilihat aja, nanti kalau bisa sih dihafal biar lebih gampang buat tata nama senyawanya. Lanjut. Selanjutnya, ini ada daftar nama anion-anion non-logam. Ada hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, selenium, fluor, brom, dan ion. Dan dengan nama anionnya hidrida, nitrida, oksida, pokoknya belakangnya dikasih akhiran ida. Lanjut, contohnya sekarang. Contohnya ini ada kation logam. Misalkan kation logamnya akan dimasukkan Na dengan logamnya dimasukin Cl-. Kira-kira rumus kimianya bakal apa coba? NaCl. Ya betul, NaCl. Kenapa NaCl? Karena yang akan ngecek kan. Iya, jadi nanti jumlah muatan yang ada di kation bakal dipindah ke jumlah muatan yang ada di anion. Begitu pula sebaliknya, jumlah muatan yang ada di anion bakal dipindah ke logam kation. Kenapa jadi NaCl? Soalnya sama-sama jumlah muatannya satu, jadi sudah nggak perlu ditulis lagi, langsung aja ditulis NaCl. Terus untuk nama senyawanya, Na itu natrium dan Cl itu klor dan klorin dengan akhiran diganti dengan ida menjadi natrium klorida. Selanjutnya untuk kation logamnya itu Mg2+ dan anion non-logamnya F-in. Kira-kira rumus kimia sama nama senyawanya apa? Coba Sandi boleh dijawab. Rumus kimianya MgF, Bu. Nama senyawanya magnesium klorida. Yakin? Yakin? Oke. Saya sorry jawaban saudara Sandi salah. Loh, kok salah, Bu? Jadi kan Mg itu, nih saya jelasin aja, perjelas lagi. Mg kan 2+. Untuk F-in saja. Kan tadi saya udah bilang kalau jumlah ion yang ada di kation pindah ke sini dan jumlah anion yang ada di sini pindah ke sini. Jadi kayak disip saja. Makanya tadi Mg itu 2+, kalau dipindah ke sini berarti F-nya jadi F2. Kemudian F-nya dipindah ke sini 1 jadi Mg aja. Untuk nama senyawanya, Berarti tetap magnesium klorida. Bukan hapus mana? Ada, Bu. Lanjut. Sekarang ada kation logamnya Ag+ dan anion non-logamnya S-. Coba salah dijawab apa rumus kimia dan nama senyawanya. AgS. AgS. Coba kita cek kira-kira benar nggak nih jawabannya. Salah. Kamu tidak memperhatikan ya saya. Bener, Bu. Kan Ag+ dan S -. Oh, dari sini kelihatannya Esmin, Bu. Oh ya, apa kamu makanya besok-besok duduknya di depan ya, biar bisa kelihatan. Iya, Bu. Udah
Udah penuh depan. Jadi caranya sama kayak tadi. Jumlah ion yang ada di kation dipindah ke anion dan jumlah ion yang ada di anion dipindah ke kation. Jadinya Ag2S dan nama senyawanya apa Salsa? Argentum sulfida. Perak sulfida. Nama lain perak argentum, Bu. Kan tadi yang di tabel kation nama Ag itu perak. Kita kan ikutinnya yang ada di tabel. Lanjut. Ayo Bu. Sekarang Al3+ dan Br-. Kira-kira jawabannya apa semuanya? Tapi udah tahu kan? ALBR3. AlBr3. Ya betul sekali. Nama senyawanya apa ya kira-kira? Aluminium bromida. Ih kalian keren. Selanjutnya untuk anion logam Fe2+ dan anion non-logam O2-. Kira-kira rumus kimianya apa ya? Fe2O2 Bu. FeO, Bu. Coba kita lihat jawaban benernya apa. Ye, Ya, salah. betul. Dan coba dibuat kira-kira nama senyawanya apa? Besi 2 oxide. Ada yang tahu kenapa nama senyawanya besi 2 oksida? Kenapa, Sam? Karena besi masuk unsur golongan transisi Bu. Jadi Bloknya lebih dari 1. besi itu termasuk golongan transisi. Jadi dia punya blok lebih dari 1. Ada Fe2+ dan ada Fe3+. Karena ini Fe2+, jadi angka atomnya itu 2. Lanjut. Untuk kation logam Fe3+ dan anion non-logam O2-. Kira-kira rumus kimianya apa ya? Tadi yang jawab. Fe2O3 Bu. Fe2O3. Coba kita lihat dulunya ya, tadi betul. Kira-kira nama senyawanya apa? Besi 3 oksida. Ya betul, karena tadi biloknya 3+, jadi untuk nama senyawanya jadi besi 3 oksida. Lanjut, karena kalian udah jago-jago nih ya, ini kita langsung cepetin aja ya. Jadi untuk kation logam Cu+ dan anion logam O2-, maka rumus kimianya jadi Cu2O. Dan nama senyawanya menjadi tembaga 2 oksida. Kemudian Satu atau 2 Bu? tembaga 1 oksida, maaf saya salah. Kan ini bloknya 1. Kemudian untuk kation logam Pb2+ dan anion logam I-, maka rumus kimianya menjadi Pbi2 dan nama senyawanya menjadi timbal 2 iodida. Oke Bu. Lanjut. Sama ini contoh yang kedua. Jadi misalnya untuk unsur Cr, dia punya blok +2 sama +3. Nama senyawanya jadi akhirannya jadi kupro. Dan untuk yang bloknya lebih tinggi, nama akhirannya jadi kuprit. Contohnya lagi ada Fe. Fe punya blok 2+ sama 3+. 2+ itu kan lebih rendah dari 3+. Makanya namanya jadi Ferro, dan untuk yang 3+ jadi Fe. Berarti yang lebih rendah itu pakai O, yang lebih tinggi pakai I. Betul. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, Ya, tadi ada apa? ada yang lebih tinggi lagi nggak sih Bu, biloxnya Bu? Dari +3. Iya. Ada, jadi contohnya itu ClO. ClO itu biloxnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada ClO, ClO2, ClO3, sama ClO4. Jadi dia ada 4 nama. Buat ClO itu bilok 1 namanya hipoklorat. Buat yang ClO2, bilok C2 itu namanya klorat. Untuk yang biloknya 3, ClO3 itu namanya klorit. Dan untuk ClO4 yang biloknya 4 namanya perklorat. Jadi kalau yang untuk biloknya 1 itu ditambahin hipo. Kalau yang biloknya 4 ditambahin per. Iya Bu. Lanjut. Oke Bu. Lanjut. Selanjutnya ada senyawa dengan kovalen. Jadi, tata nama senyawa dengan kovalen adalah senyawa yang terbentuk dari 2 unsur saja dalam ikatan kovalen. Jadi senyawa dengan kovalen itu senyawa yang tersusun dari
bakal ditaruh di kedua. Contohnya aja nih, H2O. H2O kok kan lebih positif dari O, jadi H dulu yang ditulis, jadi yang ditulis H2O bukan OH2. Lanjut ada NH3, kan N dulu karena yang lebih positif, makanya ditulisnya NH3 bukan H3N. Tuh. Selanjutnya yang kedua, penulisan nama kedua ditambahkan ida di belakangnya. Sama kayak yang tadi ya, nama kedua ditambahkan ida. Dan nama unsur depan dan belakang diberi angka indeks. Jadi untuk angka indeks itu yang mono, ditri, dan sebagainya. Selanjutnya, jika dua jenis non-logam dapat membentuk lebih dari satu jenis nyawa, maka digunakan awalan Yunani sesuai angka indeks dalam rumus ini. Lanjut. Nih, contohnya. Kan kalau senyawa biner kovalen kan dari unsur non-logam sama unsur non-logam. Kita misalkan unsur logam yang pertama itu AX dan unsur logam yang kedua itu BX. B, Bu. Oh ya, B, maaf saya itu. Pertama unsur yang AX, jadi kalau yang AX nanti kita lihat jumlah unsurnya ada berapa. Kalau jumlah unsurnya ada 2 itu jadi D, 3 jadi tri, 4 jadi tetra, 5 jadi teta, dan seterusnya. Tapi buat yang non-logam yang awal ini, catatannya yang mono itu nggak perlu ditulis, jadi langsung aja nama unsurnya. Kalau lebih dari 1 baru ditulis. Gitu. Kalau yang B, jumlah unsur B, baru kalau dia ada 1 unsur ditulis mono, 2 D, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Ditambah belakang, nama belakang 3. Lanjut. Contoh ini ada CO2. O-nya itu ada 2 kan, berarti kita tulis tadi 2 apa di? Jadi kita tulis karbon dioksida. Kan tadi akhiran 3 dan di depannya dikasih angka indeks. Lanjut ada NO2, N2O3, N2O3 itu ada 2 dioksida. Makanya di dua-dua senyawanya dia ditulis di awalan karena ada 2 kita tulis di nitrogen. Yang kedua O-nya ada 3 kita tulis trioksida. Jadi N2O3 itu di nitrogen trioksida. Jadi kita melihat. Nah itu nggak saya. Bisa aja nanti. Ada senyawa poliatomik. Betul. Lanjut. Senyawanya sekolah olahraga bukan? Nggak suka. Oh sekolah naga. Kan poli. Oh iya poli. Kamu lucu juga ya. Selanjutnya ada senyawa poliatomik. Jadi senyawa poliatomik itu adalah senyawa-senyawa yang tersusun dari ion-ion poliatomik. Apa sih ion poliatomik? Ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari 2 atom atau lebih atom yang terikat bersama dan membentuk ikatan kovalen, baik itu kation maupun anion. Terus untuk anion poliatomik, dia terbentuk dari atom non-logam dan oksigen. Jadi dia terbentuk dari anion yang beroksigen. Dan untuk senyawa yang terdiri dari kation logam dan anion poliatom, maka penamaan dimulai dari kation logam diikuti anion poliatom. Lanjut. Sekarang kita bahas tata nama senyawa poliatomik sesuai yang pertama, untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda, yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak maka diberi akhiran -at, dan jika oksigen lebih sedikit namanya diberi akhiran -it. Jadi buat oksigen yang lebih banyak dikasih akhiran -at, dan oksigen yang lebih sedikit dikasih akhiran -it. Ini contohnya SO4 2- sama SO3 2-. Oksigen yang di atas lebih banyak ada 4, dan oksigen yang di bawah lebih sedikit ada 3. Makanya yang di atas jadi sulfat dan yang di bawah jadi sulfit. Pokoknya yang rendah it, yang atas A. It, akid, jungkit. Oh, kalau yang lagi di bawah tuh jungkit, Ya, yang lagi di atas jungkat. belum selesai satunya. Oh, belum ya? Ya. Contoh yang lain kayak PO4 2-.
bawah aja, ini yang atas yang ion gak usah dipeduliin. Karena dia lebih tinggi maka namanya fosfat, dan yang lebih rendah maka namanya fosfit. Lanjut ada NO3 min sama NO2 min. NO3 kan lebih tinggi jadi namanya nitrit, dan NO2 lebih rendah jadi namanya nitrat. Lanjut. Kok malah baik bu? Maaf bu. Apa? Kok malah? Selanjutnya, untuk anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4, penamannya itu ion yang mengandung oksigen paling sedikit diberi awalan hipo dan akhiran it, dan jika mengandung oksigen paling banyak dia beri awalan per dan akhiran at. Jadi kalau oksigennya sedikit tapi dia oksigen, pokoknya ini buat oksigen yang di atas 4. Kalau oksigennya lebih sedikit dikasih awalan hipo dan akhiran it, dan oksigen yang lebih banyak dikasih awalan per dan akhiran at. Contohnya kayak yang tadi saya udah kasih tahu, ada Cl-bromine, dia kan oksigennya paling sedikit nih, cuma ada 1, makanya dikasih awalan hipo dan dikasih akhiran it, jadi hipoklorit. Dan buat oksigen yang lebih tinggi dikasih awalan per dan akhiran at, jadi perklorat. Lanjut, penamaan senyawa poliatom belum. Oh belum bu, tadi lanjut bu. Yang ketiga belum. Tadi nggak perhatiin. Tadi. Yang ketiga ada penamaan senyawa poliatom, diawali dengan menyebutkan nama kation kemudian anionnya. Jika kation ada hubungan dengan biolog lebih dari satu jenis, maka seperti yang telah dijelaskan pada aturan sebelumnya, selama logam diikuti dengan bilangan oksidasi logam. Yang tadi nih, kalau biolognya lebih dari satu jenis, dikasih angka Romawi di tengah-tengahnya. Contoh Na2SO3, berarti jadi natrium sulfit. Ini sih masih sama kayak kacang anion pada umumnya. Ini Na2SO4 juga jadi natrium sulfat. AgNO3 jadi parah nitrat. Nah ini nih, CuNO3 dua kali, jadi tambahnya 2 nitrat, dan MnSO4 jadi mangan sulfat. Jadi saya jabarin aja ya. Ya bu. Contoh itu yang Mn. Gimana ya? Ditutup aja dulu dong. Oke bu. Ini ada M. Kasih waktu saya kan. Kelihatan kok bu dari depan. Di sini juga Ya udah saya hapus. kelihatan dikit. Nah, jadi contohnya nih ada Mn SO4. Mn itu biloxnya 2, jadi Mn 2+ ditambah sama SO4, biloxnya juga 2 min. Buka slide-nya lagi tolong kami. Oh iya bu. Mana bu? Terus saya mau nanya, kita tahu biloxnya SO4 itu 2, dari mana? Kalau misalkan saya ngerjain sendiri, saya pasti nulisnya Mn plus tambah SO4 min. Bentar ya. Sudah jatuh. Oh iya bu, habis tadi. Makanya tadi di awal saya udah bilang buat yang tabel-tabel kation anion kalau bisa kalian hafalin biar nanti bisa jawab pertanyaan ini. Kalau belum bisa jawab ya udah nggak apa, lihat aja dulu. Tapi nanti kalau ulangan jangan diusahakan nggak hafal. Bu, Ya nanti buka lagi. Ayo. Oh iya, saya tahu. Jadi Jadi bilos itu dilihat dari golongannya. Buat golongan 1 bilosnya plus 1, dan terusnya buat golongan 2 misalkan bilosnya berarti plus 2. Jadi kamu hafalin aja jembatan keledainya gitu. Jadi Kalau golongan 7 bu? Kenapa? Kalau golongan 7? Kalau golongan 7 bilosnya berarti 7 kurang 8 kurang 7. Berapa? 1 Plus 1 juga? Jadi kayak gini. Kan golongan 1
nggak suka pakai yang kecil. Kan spidol kita banyak. Kalian keren ya pakainya. Iya bu, uang kasnya mahal. Ya ampun. Ya bu, jatuh terus bu. Iya bu. Lu pakai spidol yang kecil aja bu. Saya nggak suka. Jadi contohnya itu ada di sini dia golongan 1A misalkan ada 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Sandi ditutup dulu nggak kelihatan. Oh iya. Tadi kayak yang saya udah bilang kan golongan 1A berarti kelas 1, golongan 2A otomatis plus 2, golongan 3A otomatis plus 3. Nah, buat yang golongan 4A itu plus minus 4. Kenapa plus minus? Ya karena dia di tengah. Terus yang golongan 5A lanjut lagi plus minus 3, 6A minus 2, 7A minus 1. Kalau yang 8A luasnya 0, soalnya dia logam mulia. Ya udah, jadi kalian hafalin jembatan keduanya aja sama ini aja, blok-bloknya golongan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Insya Allah nanti kalian bisa jawab pertanyaan tata nama senyawa. Ya bu. Lanjut nih, saya hapus ya. Ya bu. Dicatat kan? Ya bu. Saya foto. Dicatat aja di dalam nota, jangan kebanyakan yang di buku. Ntar nggak dibaca. Lanjut. Ayo Sandi. Oh iya ditutup. Sandi ini gimana sih? Keren. Ya ini kan tadi udah saya kasih contoh-contohnya kan, ini buat contoh-contoh hidrogen poliatom. Ada yang H4+ itu amonium, CO3 bromid karbonat, OH hidroksida, CH3CO asetat dan sebagainya. Lanjut bu. Lanjut. Habis bu. Ya udah. Oh ternyata udah selesai sampai di sini. Sebelumnya jangan bertanya sebelum saya lanjut ke selanjutnya. Jangan bertanya nggak? Udah nanya ya tadi. Arifah, katanya mau nanya bu. Enggak. Udah kalau nggak ada ya udah selesaiin dulu. Sekarang saya mau ngasih games ke kalian. Games. Tapi kalian harus dapat dulu. Menurut apa bu? Namanya itu ini khusus pengguna Android ya. Kalau yang di iPhone dia nggak bisa. Tapi itu gimana bu yang pakai iPhone? Bareng-bareng aja. Kan yang pakai iPhone dikit ya. Dia liatin aja dulu. Itu nama game. Ini matiin aja tadi. Nanti bu. Ya. Nama gamenya itu TSKS, Tata Nama Senyawa Kimia Sederhana. Dia itu permainannya sama kayak Onet. Kan kalau Onet cari gambar yang sama ya, misalkan gambar bintang. Cari lagi gambar bintang gimana tuh. Nah kalau ini di Tata Senyawa Kimia, kalian cari pasangannya. Misalkan rumus kimianya itu ada CO2. Kira-kira nama senyawa kimianya apa? CO2 kan karbon dioksida. Berarti cari yang karbon dioksida. Kayak gitu. Ayo bisa di-download dulu gamesnya. Bisa bu. Di mana bu? Di Play Store. Iya, di Play Store namanya TSKS. Bu bener-bener. Beneran. Oh. Main yang beneran, yang bener ntar download aja. Ya saya adanya iPhone. Kamu kan punya HP juga, saya tahu. Yang KB Ogo bu. Hah? Oh ini. Bu kuota saya habis. Kan ada wifi ke sekolah, kamu jangan alasan ya. Ibu. Nanti kalau aja kalau yang nilainya paling tinggi HP saya lowbat. bisa dicas. Coba kan ada di mana-mana. Sekolah kita itu sekolah berbasis IT, jadi nggak ada alasan buat nggak bawa HP, nggak bawa laptop, baterai habis, kuota habis. Sekolah kita ini keren loh. Oh iya bu. Bukan sekolah kita, sekolah kalian. Saya cuma numpang aja di sini.
numpang belajar di sini. Ya udah download belum? Udah Bu. Udah Bu, tes. Ini start nih Bu. Iya start. Sampai kapan? Bisa nih main cacing. Hah? Loh, Sandi malah main cacing. Bu cara mainnya gimana? Start. Tadi saya bilang kayak main onet. Tapi tiba-tiba kayak gini. Iya itu kan ada 4 kartu, nanti kamu pilih mana pasangannya. Coba dibuka satu. Ini pilih dulu. Iya. CO. Nah, CO nama senyawanya kira-kira apa? CO apa ya? Karbon oksida Bu. Salah. Karbon monoksida. Tapi cari di antara 3 gambar itu mana yang karbon monoksida? Gak apa-apa, terserah mana aja. Kan mainan onet. Salah Bu. Iya, kamu cari lagi jadi mainan onet. Kamu pernah main onet gak sih? Itu salah lagi Bu. Coba dicoba. Kamu harus berusaha. Dia bisa. Sandi. Lu Oh, iya. bisa. Poin gue lebih banyak dari lu. Nah, Lanjut, beda saya di sini ya, kalian main dulu. Nanti yang skornya lebih tinggi lapor saya. Saya kasih waktu 5 menit lah kira-kira. Saya udah 25.000. Ih, kamu hebat sih. Gampang. Kamu udah jago ya? Sebelumnya udah belajar ya? berapa Iya, Bu. skor lu Pak? 30.000. Milih banget. Gue baru 70. 70 aja. Iya. Orang gampang. Pengumpulan hadiahnya apa ya kira-kira? Saya belum yakin sih sebenarnya. Ya, sekarang udah 5 menit. Ya Bu. Kira-kira siapa nih yang skornya paling banyak? Saya tanya satu-satu ya. Sama berapa? Sandi skornya berapa? Saya tadi cuma 80. Hanifah? 30.000. Sudah dijelaskan? Sandi kalah Kok kelas. banyak banget sih? Jadi pemenangnya Hanifah. Terus saya nanti mau minta nomor HP kamu, mau ngirimin pulsa buat kamu. Yeay. Ibu ngomong aja Bu. Oke, gak apa-apa. Atau GoPay juga bisa. Dua-duanya. Terus sekarang kalian kan tadi udah dengerin materi, udah main games juga. Terus yang terakhir saya mau kasih latihan soal. Ya. Dibuka Sandi tolong PPT-nya. Udah Bu. Ini latihan soalnya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ini gak buat PR, kerjain aja di depan ya. Saya kasih waktu dulu 10 menit, nanti bakal ada yang maju 1 atau 2 orang. Kan cuma 2 Bu orangnya. Soalnya Katanya PR Bu. udah saya nggak buat PR. Dikerjain sebelumnya. Coba Sandi dikerjain, kamu boleh pilih nomor 1 atau nomor 2. Tapi semuanya yang dikerjain. Ya kan karena kalian berdua doang ya. Jadi keterbatasan Mental. orang. Saya nomor 2. Ya udah boleh. Silakan. Beneran itu apa Pak? S. Ketiga. Jadi cantik hijau. Amonium. Yang keempat. Makanya perhatiin. Kok yang belakang kuliah tahu. Tadi ya, perhatiin main Fosfat, bola tahu pasti ya. Oh main bola pasti ya. Tadi apa? Kalau pikirin aja. Iya betul, jadi ketua ya di kelas kan ini masih. Fosfat itu Ini permasalahan. apa ya? Nggak salah aja. Dah Bu. Apa? Pergi nomor 1. Gantian. Itu lagi beres-beres Bu. Udah mau pulang dia.
Enggak. Kan kita ini jam pelajaran pertama ya, aku udah mau pulang aja. Kalau saya mau nyimpen. Apaan? Kedua. Ya Allah, cahaya ilahi. Coba. Sekarang kita periksa ya jawaban kalian. Ya Bu. Yang nomor 1 siapa yang jawab tadi? Saya. Jangan berantem dong. Saya. Yang nomor 1 ada P2O5. Arifan jawabnya di fosfor pentaoksida, betul kan? P-nya 2 berarti ada di, O-nya 5 berarti penta, di fosfor pentaoksida. Dan ini sama-sama dengan logam. Kemudian ada CaOH2. Namanya kalsium hidroksida, sama betul juga, dia logam dan logam. Kemudian ada Na3PO4 natrium fosfat, betul juga. Masya Allah, Rifa keren banget. Kamu udah menang guys, jawab ini betul. Gampang, Bu. Dia udah Kamu? di lesan Bu. Bisa ya? Enggak, saya ikut olim kimia. Oh, olim kimia pas kelas 10. Pas kelas 10 pas Lagi SMP. saya lagi daftar ikut olim kimia. Terus saya udah belajar ini pasti bimbingan olim. Tapi kamu belajarnya sendiri atau les? Enggak, sama dari sekolah kayak udah ada emang ada paket itu buat kalau satu ada tambahan buat bimbingan. Santi gak ikut? Tadi ikut tapi dia fisika. Oh, oke. Kalian keren. Selanjutnya itu nomor 2. Nomor 2 dikerjain sama Santi. Kita lihat ya. Yang nomor 1 belerang dioksida. Betul lah. Ya betul. Jawabannya betul juga. Kan belerang itu ya betul. Masa ditulisin. Kenapa belajar berapa ya, Bu? Ya karena namanya belerang es. Bahasa Inggrisnya belerang apa? Tadi. Belerang. Oh, itu dia pakai bahasa Inggris. Oh, sulfur itu belerang Bu. Iya. Oh, sulfur itu bahasa Inggris. Iya. Belerang Bu. Sulfur. Selanjutnya yang nomor 2 aluminium bromida AlBr3. Coba Rifa kira-kira ini betul atau salah? Salah, tadi ibu udah ngomong AlBr3 terus tadi ibu. Oh iya. Iya. Kan Al aluminium itu biloknya berapa? Berapa ayo coba? 2. Ya, Rifa betul. Al 3 plus. Kemudian bromida ditambah Br. Br biloknya? Ya, 1. Jadinya, terus saya hapus dulu. Ini dong. Enggak, di bawah Santi ya. Jadi di bawahnya itu saya ulang. Ini ceritanya di sini ya, tapi jangan ditiru. Ini salah. Berarti AL ini ditukar ke sini, jadi AlBr3. Lanjut yang terakhir itu amonium fosfat. 50 detik. Ya, amonium fosfat NH4 biloknya berapa? Yang satu. Plus Salah satu. Oh, satu nih balik. PO4 biloknya berapa? Yang 3. Ya, PO4 3 min. Jadinya Dan 3 kali PO4. ya. Coba sekarang ini udah selesai ya ini. Ada yang bisa simpulnya dari semua materi yang sudah saya kasih. Saya Bu. Iya, Jadi betul. tanda nama itu nggak boleh salah Bu. Namainnya. Kalau salah, Kalau salah berarti Salah. salah. apa? Kalau salah dikit ya salah semua. Salah. Ya, jadi kata nama senyawa itu identitas. Sama kayak tadi yang saya bilang di awal, ya nama itu identitas. Bayangin aja kalau senyawa, kamu kasih senyawa namanya salah kayak yang tadi kamu bilang beda 1. Ya berarti sifat fisika sama sifat kimia juga beda. Jadi kalau bisa jangan sampai salah. Ya Bu. Udah, sekarang kita berdoa aja ya. Ya Bu. Karena waktunya udah mau habis udah mobil. Ya Bu. Jadi
Siap, berdoa dimulai. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.